Ya, saya kasih pendahuluan dulu, melanjutkan apa yang kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi sebetulnya kembali kepada kalau doa kepada orang mati atau doa untuk orang mati, maka kembali kepada esensi doa itu apa sebenarnya. Ya, nah, seringkali menurut saya banyak orang yang nggak paham berdoa itu apa, esensi berdoa. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Ya, saya akan mempersempit definisi doa. Doa itu artinya adalah berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau misalnya berdoa kepada orang mati, nah itu sudah menyalahi esensi daripada doa itu sendiri, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa kepada orang mati maupun berdoa untuk orang mati juga. Nah, kalau berdoa untuk orang mati itu pertanyaannya apakah tujuan berdoa? Nah, jadi banyak orang yang juga menyalahgunakan doa dengan tujuan-tujuan yang salah, yang tidak sesuai dengan maksud daripada doa itu sendiri. Jadi apa sebetulnya tujuan berdoa? Kalau saya boleh persingkat, sebetulnya ini bukan seminar tentang doa, karena kita juga sebetulnya kalau mau membahas ini lebih dalam, seminar tentang doa itu juga bisa sampai 3-4 jam kita membahas mengenai doa. Nah, singkatnya, kalau doa tadi adalah berkomunikasi dengan Allah, maka sebetulnya di dalam doa itu tujuannya adalah untuk membina relasi kita dengan Allah. Yaitu supaya kita lebih dekat dengan Allah. Dan melalui doa itu kita lebih mengenal Allah yang kita sembah dan juga memahami akan maksud Allah dalam kehidupan saudara dan saya melalui kita berdoa. Maka doa dan firman itu sebenarnya tidak pernah bisa dipisahkan. Saya mau tegaskan sekali lagi, doa dan firman itu tidak pernah bisa dipisahkan. Bagaimana firman tanpa doa? Berarti ada orang belajar firman tanpa berelasi dengan Allah. Itu tidak mungkin. Bagaimana juga doa tanpa firman? Itu orang yang mengaku dirinya berelasi dengan Allah tapi tidak punya standar kebenaran. Itu juga tidak mungkin. Maka firman dan doa itu tidak mungkin dipisahkan. Maka saudara dan saya itu boleh bersyukur ya, Tuhan itu memberikan kepada kita satu perlengkapan rohani yang utuh dan boleh dikatakan sempurna. Karena di dalam kita berdoa, kita juga bukan berdoa sendirian atau berdoa menurut semau gue. Tapi waktu kita berdoa pun ada penuntun untuk bagaimana kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berdoa itu bukan memenuhi selera manusia. Saya tegaskan sekali lagi, berdoa bukan untuk memenuhi selera manusia. Tapi berdoa itu sebetulnya bertelut. Kita tunduk dan submit, ya artinya mau taat kepada Allah Sang Raja segala raja. Kita memberikan hormat dan kemuliaan kepada Allah pencipta langit dan bumi, Sang penebus kita. Itulah berdoa. Jadi memang berdoa itu bisa
ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu pujian kepada Allah, hormat kepada Allah, ya, dikuduskanlah namamu, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini doa ini adalah suatu statement, pengakuan bahwa Allah memang segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau doa kepada orang mati dan doa untuk orang mati, apa kaitannya dengan relasi dengan Allah tadi dan dengan mengenal lebih dekat kepada Allah dan mengenal kebenaran-kebenaran firman-Nya. Lalu mungkin ada yang tanya, loh Pak, kan kita juga boleh berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk teman-teman kita. Ya boleh, tidak dilarang. Tapi kita juga harus memahami, kita berdoa untuk orang yang sakit itu untuk apa? Loh ya untuk kesembuhan toh Pak. Iya, tapi kalau saya tanya lagi, kalau sudah doa untuk kesembuhan, lalu setelah sembuh untuk apa? Ya supaya dia senang toh Pak, kalau nggak sakit kan senang. Ya senang lalu mau buat apa hidup itu? Nah itu yang saya akan terus kejar. Anda tujuannya berdoa itu apa? Sebenarnya doa untuk orang sembuh itu hanya sekedar dia sembuh, titik. Itu doa yang menganggap Tuhan cuma seperti yang saya selalu bergurau, yaitu Tuhan mirip jin lampu Aladin yang selalu menuruti keinginan daripada sang pemegang lampu Aladin. Apakah saudara bisa memerintah Tuhan menurut kemauan Anda? Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan orang lain, it's okay juga. Tapi kalau mendoakan orang mati, tidak pernah diajarkan Alkitab. Ya, itu yang saya sudah tegaskan yang pertemuan yang lalu, Senin lalu. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan doa kepada orang mati atau doa untuk orang mati. Dan para rasul tidak pernah mengajarkan doa kepada orang mati maupun untuk orang mati. Dan para nabi pun tidak pernah mengajarkan doa kepada orang mati maupun untuk orang mati. Kecuali kitab tambahan dari rekan gereja Roma Katolik yang memakai Deuterokanonika atau Apokrifa. Nah, kita tidak memakai itu karena itu bukan Alkitab. Kita tidak menerima bahwa tambahan-tambahan Alkitab adalah sama dengan Alkitab. Ya, dan itu juga tidak sama dengan firman Allah. Deuterokanonika atau Apokrifa itu bukan identik dengan Alkitab. Saya sudah mengajar doktrin Alkitab dan kemarin kuliah terakhir dan saya menegaskan bahwa Apokrifa atau Deuterokanonika bukan firman Allah. Ya maaf, saya harus tegas. Kalau nggak tegas gini ya banyak orang nggak ngerti. Dipikir, oh itu juga sama dengan Alkitab. Tidak. Dan dalam Deuterokanonika banyak kesalahan-kesalahan dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Maaf, saya harus mengatakan ini karena kami tegas, ya, kami tidak mau berkompromi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Oke, jadi orang mati sudah ada di tangan Tuhan dan urusan Tuhan, bukan urusan saudara dan saya. Dan kita harus percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana. Di mana Tuhan yang maha bijaksana ini sudah menetapkan ketetapan yang bijaksana. Dan ketetapan itu tidak bisa diubah. Kita percaya bahwa segala penetapan Allah tidak pernah bisa diubah. Nah,
Nah, ini memang bisa jadi topik yang menarik lagi ya. Apakah ketetapan Allah bisa dirubah itu? Tapi kita tidak mau diskusi itu. Nanti aja kapan-kapan kita bisa berdiskusi tentang penetapan Allah masih bisa dirubah atau tidak. Ya, mari kita membaca saudara beberapa ayat saja yang menegaskan bahwa kesempatan itu hanya ada di bumi saja selagi kita hidup. Kalau sudah mati, ya finish, sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini saya sudah menyatakan yang minggu lalu, tapi ayatnya belum kita baca pada hari Senin yang lalu, ya. Tapi ayatnya belum kita baca. Mari kita baca dari, saya minta Yusak yang membacakan buat kita, Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 dan Ibrani 10 ayat 10. Ya, kita baca dulu yang Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yes. Ada kata yang diulang-ulang dalam ayat-ayat yang baru kita baca, yaitu satu kali. Satu kali saja. Tidak berkali-kali dan tidak perlu diulang-ulang. Satu kali saja cukup. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya jaminan keselamatan oleh karya Kristus satu kali untuk selamanya. Jadi tidak lalu setelah dikuduskan kotor lagi, Tuhan Yesus perlu berkorban lagi, lalu kita suci lagi, setelah Tuhan Yesus berkorban lagi, kita suci lagi, lalu kotor lagi, Tuhan Yesus berkorban lagi, jadi bolak-balik Tuhan Yesus berkorban. Tidak, satu kali untuk selamanya. Nah, ini sudah prinsip Alkitab yang sangat jelas, ya. Dan di dalam Ibrani tadi 9 ayat 27 ayat 28 juga sudah amat sangat jelas memaparkan kebenaran bahwa kesempatan itu hanya waktu hidup di dunia ini saja. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini yang datang untuk kedua kalinya, ya, yang memberikan anugerah keselamatan secara sempurna pada waktu kebangkitan. Oke, saya sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin Yusuf bisa bantu membacakan pertanyaan-pertanyaan itu dulu, baru nanti rekan-rekan yang sekarang lagi bersama-sama bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, sekali lagi juga Yusak ingatkan buat teman-teman yang mau bergabung bertanya, Anda bisa langsung chat di WhatsApp kami ya, di 0813 579 01628. 081 3579 01628. Bisa juga melalui YouTube, live chat di YouTube ya. Langsung aja ketik Stris Passing Ngagel kemudian tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ada di Zoom, Anda bisa bertanya melalui chat di Zoom ya. Oke, yang hari Senin lalu ada pertanyaan yang belum
ditanyakan ya. Ini ada Pak, oke, ini pertanyaan seperti ini. Malam Pak, masih banyak gereja yang melayani beatstone 3 hari orang setelah mati atau bestone ya mungkin ya. 40 hari, lalu 1 tahun, kemudian 3 tahun. Padahal yang hadirkan juga orang-orang seiman, mayoritas. Lalu apa makna beatstone seperti ini? Kalau saya nggak pakai beatstone seperti itu, waktu mami dan papi kami meninggal. Terima kasih. Jadi ada makna beatstone, Pak. Iya. Ya, itu sebetulnya tidak ada makna-makna khusus untuk hubungan dengan yang sudah meninggal, sama sekali tidak ada. Beatstone semacam itu hanya bagi saya seperti yang saya sudah ungkapkan yang lalu, yaitu mengingat yang sudah almarhum, ya, dan mungkin mau meneladani hal-hal yang almarhum itu sudah pernah perbuat, ya, mengingat kasihnya juga, ya, teladannya, ya. Dan yang berikutnya yang seringkali saya lihat dari perkumpulan-perkumpulan semacam itu adalah untuk keakraban bagi famili-famili yang jarang ketemu. Jadi biasanya memang orang tuh baru ketemu kalau ada yang meninggal, ya toh. Kalau enggak meninggal, enggak pernah ketemu. Ya itu memang sudah tradisi ya. Jadi kadang-kadang saya itu kalau datang ke Diasa itu ketemu teman-teman yang nggak pernah ketemu sama sekali, ketemunya di Diasa. Ya kalau gitu ada hikmahnya juga ya orang meninggal ini ya, supaya kita sering-sering ketemu. Nah, jadi dengan diadakannya beatstone semacam itu, selain untuk menghibur, menguatkan yang berduka, itu juga istilahnya sebagai keluarga kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, dan juga ketemu dan lebih akrab satu dengan lain. Ya, itu aja. Bagi saya tidak ada makna-makna hari tertentu. Mau 1000 hari, mau 1 hari, mau 1 minggu, atau mau 100 tahun, ya terserah aja ya. Bagi saya hubungan dengan yang mati itu sudah tidak ada, pasti sudah tidak ada. Makanya kita ini juga kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang salah kepada orang yang sudah mati. Misalnya, selamat jalan saudaraku. Loh, itu kita ngomong sama siapa itu? Selamat jalan saudaraku itu. Ngomong sama yang mati. Nah, yang mati itu diucapin selamat jalan ya. Dia bilang salah. Aku bukan masih jalan-jalan, aku sudah nyampe. Gitu. Jadi orang mati itu bukan jalan-jalan loh saudara ya, kok diucapin selamat jalan. Orang mati itu sudah nyampe di tempat yang terakhir, yaitu kalau dia orang percaya ya nyampe ke rumah Bapa di surga. Ya, dia bukan sedang jalan-jalan. Kalau jalan-jalan lah keliling-keliling dunia dulu. Nah, saya juga pernah katakan yang hari Senin yang lalu bahwa orang mati itu langsung dia ke rumah Bapa di surga, dan kalau nggak percaya ya langsung ke neraka. Jadi nggak gentayangan dulu seperti ceritanya ada gerakan doa untuk orang mati yang katanya gentayangan terus itu rohnya. Ya itu semua tidak benar. Oke? Oke. Baik, yang hari Senin lalu masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Pak ya, yang Bapak sebutkan tadi. Selamat malam Pak Andi, dari Citra.
ada pengajaran tentang menginjili orang yang sudah mati. Bagaimana pandangan teologi reform tentang hal ini? Ya, tadi gerakan penginjilan kepada orang mati itu juga salah menafsirkan Alkitab. Ya, maaf, saya harus tegas juga mengatakan ini. Bahwa orang mati itu sudah finish, sudah selesai, dan tidak ada kesempatan bertobat lagi. Karena itu sudah, kesempatan itu sudah ya selama hidup itu kesempatan. Kalau sudah mati ya sudah tidak ada kesempatan. Makanya tadi dikatakan orang satu kali hidup hanya satu kali saja, setelah itu mati, setelah itu dihakimi. Ya, dan tidak ada hidup lagi. Sudah mati, hidup lagi, sudah mati, hidup lagi lah. Masih ada kesempatan lagi. Enggak, sudah selesai. Kecuali matinya mati suri, ya, atau mati yang dibangkitkan lagi, itu juga suatu hal yang nggak bisa dijawab. Itu bagaimana Lazarus yang mati, sudah mati lalu hidup lagi, dia itu sudah nyampe di rumah Bapak terus kembali lagi atau masih masih nempel di tubuhnya. Nah, itu tidak bisa dijawab. Itu satu pun juga tidak ada yang bisa jawab. Karena waktu Lazarus bangkit itu juga tidak pernah cerita apa-apa lagi dan tidak pernah ditulis di Alkitab bagaimana dia waktu mati, dia kemana saja dan ketemu siapa saja, dia juga tidak ungkapkan apa-apa. Karena itu merupakan suatu rahasia yang memang tidak boleh diungkapkan. Kembali lagi kepada penginjilan untuk orang mati. Jadi menurut saya itu tafsiran yang keliru terhadap ayat di surat Petrus, ya, bahwa Tuhan Yesus waktu dalam roh itu dia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mati di zaman Nuh. Itu maksudnya kalau kita teliti itu masa lampau, itu peristiwa yang masa lampau, di mana Kristus di zamannya Nuh itu sudah hadir. Ya. Kalau saudara teliti di dalam Perjanjian Lama itu beberapa peristiwa menunjukkan kehadiran Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Nah, itu seperti semacam teofani atau kristofani. Ya, itu kalau saudara pelajari, ternyata Kristus itu beberapa kali hadir di Perjanjian Lama. Itu saya juga kaget waktu saya baru mengerti kebenaran ini. Ternyata bukan hanya sekali Tuhan Yesus itu menyatakan kehadirannya di Perjanjian Lama. Beberapa kali. Jadi berarti yang dimaksud mengabarkan Injil pada orang-orang mati di zaman Nuh, maksudnya orang-orang di waktu di zaman Nuh ini Tuhan Yesus sudah juga memberitakan Injil kepada mereka di waktu zaman Nuh. Bukan waktu mereka sudah di neraka lalu Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada mereka yang di neraka. Itu buat apa? Tidak ada gunanya. Lalu ada yang bilang, ya memang tidak untuk mereka bertobat, tapi hanya untuk proklamasi. Juga tidak ada gunanya proklamasi, harus Tuhan Yesus sampai harus ke neraka untuk proklamasi. Konyol banget. Tuhan Yesus proklamasi kemenangannya cukup pada waktu dia menyelesaikan hutangnya waktu disalib. Ya, Tuhan Yesus itu menuntaskan segala hutang dosa manusia itu di atas kayu salib dan sudah lunas dibayar. Itu sudah proklamasi. Dan saya percaya proklamasi itu tidak usah sampai Tuhan Yesus jauh-jauh turun ke neraka, bukan jauh ya, neraka itu adalah dimensi yang berbeda. Tidak perlu Tuhan Yesus susah-susah ke neraka.
untuk memberitakan kebenaran itu. Itu konyol banget. Ya. Jadi nanti kalau sudah orang-orang zaman Nuh selesai dikabarkan Injil, berarti sisanya bagaimana? Orang-orang yang mati zaman sekarang juga ada yang belum dapat Injil, apa Tuhan Yesus masih perlu ke neraka lagi untuk memberitakan Injil kepada mereka yang masih di neraka, yang belum dapat Injil waktu Tuhan Yesus ke neraka. Karena penghuni neraka kan tambah terus loh. Nah, kalau penghuni neraka tambah terus dan Tuhan Yesus waktu masih waktu Tuhan Yesus mati lalu katanya turun ke dalam kerajaan maut itu ditafsirkan Tuhan Yesus waktu itu benar-benar ke neraka. Ya waktu itu kan neraka masih belum sepenuh sekarang mungkin ya toh. Dan jiwa-jiwa yang baru-baru datang sampai hari ini juga belum pernah mendengar Injil, apa Tuhan Yesus masih perlu ke neraka bolak-balik untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Nah, itu juga konyol. Ya, oke. Jadi itu jawaban saya, tidak ada pekabaran Injil untuk orang mati. Karena sudah finish, kesempatannya sudah selesai. Baik. Oke, ada Nehemia yang bertanya juga, di butir pengakuan Imam Rasuli, Yesus Kristus turun ke dalam alam maut di dalam sejarah. Pertanyaannya, apakah Yesus akan turun juga ke alam maut setelah ia terangkat ke surga? Nah, itu yang tadi saya bilang. Itu tafsirannya salah. Tuhan Yesus yang disebut turun ke dalam kerajaan maut itu bukan berarti Tuhan Yesus turun ke neraka di tempatnya orang-orang yang dihukum itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut adalah Tuhan Yesus sedang mengalami neraka. Kapan Tuhan Yesus mengalami neraka? Waktu Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Waktu Tuhan Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa untuk membayar hutang manusia yang hukuman manusia yang kekal yang harus dialami oleh manusia, yaitu berpisah dengan Allah. Maka itulah yang disebut dengan maut, dan Tuhan Yesus membayar maut dengan mengalami maut. Makanya Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, dan itu adalah peristiwa yang paling mengerikan bagi Allah Tritunggal. Karena yang tidak boleh berpisah, harus berpisah. Dan itu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tapi harus terjadi untuk membayar hutang manusia yang tidak terbayarkan. Ya, yaitu dibebaskan dari maut. Dan arti maut sekali lagi adalah berpisah dengan Allah. Dan itu suatu misteri sepanjang zaman yang tidak pernah bisa dipisahkan oleh, tidak pernah bisa dipecahkan oleh teolog manapun. Mau dibahas apapun, tetap kita nggak bisa mengerti yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Tapi yang pasti, maut dibayar dengan maut. Oke. Oke. Ini masih berkaitan juga tentang Lazarus ini Pak yang bertanya kemarin ya dari Rio. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana dengan Lazarus? Apakah Lazarus mati dan rohnya ke surga, tetapi setelah dibangkitkan, Yesus kembali lagi ke dunia? Ya itu tadi saya jawab. Tidak Ya. ada yang bisa jawab itu. Jadi saya juga mengaku tidak bisa menjawab. Karena banyak juga peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang kita tidak bisa semuanya menjawab. Ya, itulah keterbatasan saudara dan saya. Ya. Kemudian ada yang bertanya ya, minggu lalu ada Levi Wijaya. Pak Andi, kalau orang percaya waktu meninggal itu, apakah langsung ke surga? Ya, sudah saya jawab Ya. langsung. Langsung ya. Oke, buat teman-teman yang sudah bertanya juga bisa langsung bertanya. Ini ada yang bertanya juga Theodore ya. Pak Andi, ketika kekristenan berada di tengah-tengah lingkungan yang belum mengenal Allah, seperti anggota keluarga yang masih percaya primbon, ramalan bintang, dan juga bakar hiu untuk orang yang sudah meninggal, apakah
satu-satunya faktor yang kita kedepankan dalam menghadapi keluarga ini adalah memikul salib? Itu pertanyaannya, Pak. Mikul salib, maksudnya apa mikul salib itu? Ya begini, saya jawab aja. Jadi kita kalau berada di lingkungan keluarga yang memang belum percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa memaksakan iman kita harus dimengerti oleh mereka. Itu nanti terjadi konflik-konflik yang tidak ada gunanya. Dan itu saya juga sudah jawab Senin yang lalu. Bahwa kita itu bukan berkompromi, tapi kita bertoleransi. Ya, kompromi itu berarti mengorbankan kebenaran demi menjaga kebersatuan. Nah, itu tidak benar. Kita tidak berkompromi. Kita bertoleransi ya, dalam pengertian orang itu memang kepercayaannya nggak bisa dipaksa kan. Dan kalau kita memaksa orang harus mengikuti kepercayaan kita, mereka juga tidak akan paham kepercayaan kita itu bagaimana. Dipaksa pun mereka mungkin tambah maki-maki kita. Dan mereka juga tambah benci dengan kekristenan karena kekristenan itu kesannya arogan dan semaukui. Ya, kecuali itu memang hak keluarga saya. Orang lain tidak bisa memaksa hak keluarga saya untuk menuruti keinginan mereka juga. Ya, jadi misalnya itu orang tua saya misalnya. Dan orang tua saya meninggal, lalu mungkin ada saudaranya orang tua saya yang nggak terima kalau orang tua saya ini dikebumikan atau diperabukan dengan cara Kristen. Mereka mintanya pakai cara yang bukan Kristen. Ya itu saya berhak untuk menyatakan hak saya untuk menentukan itu. Ya, karena ini kan ayah saya. Dan namanya keluarga itu ya antara orang tua, anak. Ya, kalau sudah berkeluarga ya, orang tua, anak, suami, istri, itu yang sudah paling intern dan paling dekat. Saudara pun sudah tidak boleh ikut campur terlalu dalam dengan masalah intern keluarga yang paling dekat itu. Ya, itu kebijakan. Jadi sebaiknya saudara-saudara kandung menghormati juga keluarga dari saudaranya yang sudah punya kepercayaan yang jelas ya, dan tidak ikut campur di dalamnya. Kalau itu mau dipaksakan pasti geger dan pasti ya jadi tambah bisa memunculkan permusuhan. Ya, jadi menurut saya ya hargailah keluarga yang sudah mandiri dengan hubungan mereka yang paling dekat yaitu suami, istri, anak-anak. Ya, saudara kandung yang bersangkutan yang sudah punya keluarga sendiri tidak punya hak untuk ikut campur di istilahnya apa itu di intern keluarga yang sudah mandiri. Oke, lanjut. Oke, ini langsung menanggapi dari WhatsApp ya. Ada Pak Henry Kos. Kalau orang mati tadi langsung ke surga atau neraka, tadi Bapak Andi Halim sudah menjawab. Tapi ada pertanyaan lanjutannya dari Pak Henry Kos. Dalam reform sendiri percaya ada intermediate state atau tidak, Pak? Yang benar langsung atau ada intermediate? Okay. Dalam reform tidak percaya ada intermediate. Tapi mungkin ada orang reform tertentu yang percaya ada intermediate. Tapi secara seutuhnya itu reform tidak mempercayai.
Karena di Alkitab sebetulnya juga tidak ada kok intermediate. Coba cari aja di Alkitab, adakah penjelasan mengenai intermediate. Intermediate itu adalah tafsiran. Tapi kalau orang mati langsung ke surga, itu Alkitab yang menyaksikan. Ya, contoh yang saya pakai adalah di yang lalu ya, saya sudah kasih contoh misalnya penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Dan hari ini juga. Karena Tuhan Yesus kan langsung juga pulang ke Bapa. Bapa yang di mana? Ya di surga dong. Bukan di tempat penantian. Dan Tuhan Yesus bilang kepada penjahat itu, engkau bersama-sama dengan aku. Berarti tidak ada intermediate step untuk peristiwa yang sangat jelas itu. Ya, oke, itu dasar prinsip pandangan. Dan itu memang bisa dipelajari lebih dalam lagi tentang masalah intermediate state dengan panjang lebar ya, dengan topik yang khusus. Oke. Baik, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Nur Wijayanti. Selamat malam Pak Andi, saya ada pertanyaan. Kalau kita sebagai anak Tuhan diminta untuk mendoakan atau minta pengampunan dosa orang yang sudah meninggal, boleh atau tidak Pak? Jawab saya tegas, tidak. Ya, jadi kita tidak perlu mendoakan orang yang sudah meninggal atau sudah mendahului kita, sudah almarhum. Ya, tidak usah didoakan. Kalau saya diminta mendoakan, saya akan bilang, saya akan mendoakan yang hidup, bukan yang mati. Lalu kalau misalnya dia tetap ngotot, loh iya tidak apa-apa Pak, mendoakan yang hidup dan yang mati Pak. Nah, saya akan tegaskan lagi, yang mati sudah tidak perlu didoakan lagi. Karena yang mati sudah berada di tangan Tuhan. Ya, jadi itu bukan urusan kita untuk menasehati Tuhan. Seolah-olah dengan nasihat kita, Tuhan itu akan lebih lunak memperlakukan orang yang kita doakan. Oh, seperti yang saya lalu katakan, apakah Tuhan perlu penasehat? Apakah kita lebih bijaksana dari bijaksananya Allah? Nah, itu sudah finish ya, sudah finish. Jadi kita sudah percaya penuh Allah yang Maha Bijaksana sudah memberikan suatu keputusan yang paling tepat dan paling final bagi mereka yang sudah di dunia akhirat. Tidak perlu diragukan keputusan Allah itu. Oke. Oke, ini di YouTube ada yang mengomentari juga ya, dari Pak Halim Pranata. Sudah Ya. bertahun-tahun saya kalau melayat ke tempat pelayatan di Surabaya tidak berdoa di depan peti mati. Ada beberapa yang bingung melihat sikap Pak Halim Pranata, bahkan ada yang tersinggung ini Pak. Ini ada yang bertanya juga Pak di live chat YouTube ya dari Indayati Lydia. Malam Pak Andi, di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-24, kemudian ada pendeta yang menjelaskan bahwa Yesus 3 hari di alam kubur itu sedang menginjili orang-orang mati yang di luar Tuhan. Gimana menurut Pak Andi tanggapannya? Ya, tadi saya sudah jawab itu. Jadi jelas ya bahwa Tuhan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus langsung ke Bapa di surga. Taunya dari mana? Taunya dari perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Langsung Tuhan Yesus meninggal. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus langsung ke Bapa, karena Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Tuhan Yesus tidak ke neraka. Kalau ke neraka ya berarti belum di tangan Bapa. Masih jalan-jalan dulu ke neraka. Dan perhatikan tadi
Kata-kata Tuhan Yesus kepada penjahat, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di, bukan neraka loh ya, di Firdaus. Jadi tidak ada itu jalan-jalan ke neraka. Kapan Tuhan Yesus ke nerakanya? Tuhan Yesus mengalami neraka pada saat disalib dan pada waktu dia berpisah dengan Bapa. Jadi berpisah dengan Bapa itu adalah identik dengan neraka. Karena perpisahan dengan Allah itu adalah kematian dari segala kematian. Ya, saudara pikir kematian yang paling mengerikan itu kalau Anda mengalami kematian jasmani itu paling mengerikan? Tidak. Kematian yang paling mengerikan kalau Anda berpisah dengan Allah. Nah, ini kalau orang mengerti makna rohani yang dalam ya, pemahaman mengenai kematian itu bukan kematian jasmani yang paling mengerikan, tapi kematian rohani. Jadi waktu Allah juga berkata kepada Adam dan Hawa, waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Ternyata mereka nggak mati jasmani kan, mereka mati rohani, berpisah dengan Allah, dan itu keadaan yang paling mengerikan. Makanya sampai Tuhan Yesus harus membayar ya akibat dosa itu, maka mereka mengalami kematian yang paling mengerikan, yaitu berpisah dengan Allah. Dan untuk memulihkan keadaan mati rohani itu, Tuhan Yesus harus membayar kematian itu dengan kematian juga, membayar maut dengan maut. Ya, Tuhan Yesus bukan bayar kematian rohani dengan kematian jasmani. No. Itu salah besar. Tuhan Yesus membayar kematian rohani dengan kematian rohani. Kematian rohaninya kapan? Ya tadi, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kengerian yang paling ngeri dan kesedihan yang paling sedih dari Allah Tritunggal, sehingga dunia gelap 3 jam waktu itu. Ya, saya harap saudara jelas sekali dalam pengertian apa yang sedang ditebus oleh Kristus dan bagaimana Tuhan Yesus menebus akibat dosa manusia itu. Ya, banyak orang yang pikir Tuhan Yesus menebus akibat dosa itu harus mengalami kematian jasmani. Salah besar. Kematian jasmani adalah justru menunjukkan tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Ya, karena apa? Karena sebelum Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, Tuhan Yesus sebelum mati, Tuhan Yesus sudah mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Sebelum dia mati. Jadi, kalau kematian jasmani itu adalah tanggungan yang harus Tuhan Yesus bayar untuk menebus dosa manusia, berarti belum selesai dong. Wong Tuhan Yesus belum mati jasmani kok. Ya, saya harap saudara menangkap kebenaran ini. Ya, ini suatu rahasia besar yang yang Alkitab sudah nyatakan, tapi banyak orang tidak memahami. Ya, ini saya jelaskan. Jadi rahasia besarnya adalah Tuhan Yesus tidak membayar dosa manusia dengan kematian jasmani. Karena kematian jasmani itu justru Tuhan Yesus sudah menang. Dengan mengatakan, sudah selesai. Setelah sudah selesai, Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu kemenangan. Kematian Tuhan Yesus secara jasmani itu bukan kekalahan, tapi kemenangan. Oke, kalau bahas ini, wah, jadi topiknya bergeser ya. Tapi itu maksud saya tadi. Jadi supaya Anda jelas, tidak menafsirkan yang ngawur-ngawur. Tuhan Yesus mati dianggap jalan-jalan ke neraka.
atau mengabarkan Injil kepada orang mati, sama sekali tidak. Oke? Oke. Baik. Sudah mulai seru nih Pak Andi Halim. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman atau para pendengar yang setia, Anda bisa juga beratensi, bertanya, bisa langsung lihat WhatsApp di 081 3579 01628. 081 3579 01628, bisa juga di live YouTube kami ya, di kolom live chat Histris spasi Ngagel. Ini di Zoom juga sudah ada yang bertanya dari Pak Jacob. Selamat malam Pak Andi. Dalam sembayangan orang Chinese itu ada 3 buah Yosua. Apakah itu menyiratkan bahwa mereka sudah sejak dulu sudah merasakan kehadiran atau keeksisan Allah Tritunggal? Saya pernah dengar ada pendeta yang menghubungkan hal itu. Terima kasih. Kata Pak Andi Halim. Wah, ini tafsirannya terlalu kreatif ya. Masa Yosua itu menunjukkan Allah Tritunggal. Ngaco banget itu. Ya, tapi kalau setahu saya sih orang pegang hiu itu adalah untuk nyembayangi orang mati. Ya, nyembayangi orang mati dan itu bukan untuk apa ini, berdoa kepada Allah Tritunggal. Ngaco banget deh. Ya, cuma itu aja penjelasan saya. Jadi orang pegang hiu itu adalah ya doa untuk orang mati atau doa kepada orang mati. Ya. Itu makanya di meja hiu itu kan ada buah-buahan ya. Kadang-kadang kalau lagi memperingati hari besarnya itu mungkin makanannya yang enak-enak itu ditaruh di meja sembahyangan itu. Itu buat siapa ya? Buat roh-roh yang masih bisa makan itu. Ya. Katanya ya toh. Padahal setelah dikasihkan roh-roh yang bisa makan itu kita juga yang makan gitu. Setelah dikasih di meja sembahyangan kita juga makan gitu. Ya. Barang enak gitu masa nggak dimakan. Oke, itu jawaban saya untuk Jacob. Malam Pak Andi. Silakan Pak. Silakan Pak Ruslan. Pak Andi, ya tadi cukup menarik bahwa di dalam meja persembahan kan di dalam perjanjian lama itu juga ada meja persembahannya untuk menyembahkan sesuatu. Apakah itu juga kepada roh-roh yang jahat gitu Pak? Sebentar, siapa yang mempersembahkan itu? Kan kita lihat bahwa pada saat Daud, dia di saat itu, tidak tahu kenapa dia pada saat itu dia memakan dari meja persembahan itu. Padahal itu persembahan itu hanya untuk imam. Di perjanjian lama gitu Pak. Untuk imam. Persembahan dilakukan imam. Ya. Itu kan ada meja persembahan juga. Iya. Jadi persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi gini, kalau bangsa Israel itu selalu kalau mengadakan ibadah selalu mempersembahkan korban. Dan korban itu bukan tujuannya untuk memberi makan kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan makan korban-korban itu. Itu Allah kita bukan Allah yang suka lapar ya dan suka makan korban-korban itu. Ya, korban itu tujuannya adalah macam-macam ya. Ada korban ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara bangsa itu, karena Tuhan juga memberikan kepada mereka perlindungan, lalu mereka bisa panen ya, mereka mengadakan korban syukur. Ya itu kebanyakan korban-korban itu. Jadi bukan kepada roh jahat bagi Tuhan itu. Kecuali ini penyembah-penyembah berhala itu mengorbankan kepada roh-roh dewa-dewanya, ya kan?
Tapi kalau umat Israel, korbannya itu. Selain itu, ada satu korban khusus yang disebut korban penebus dosa. Dan korban penebus dosa itu melambangkan Kristus yang akan menjadi penebus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Nah, itu pernyataan dari korban-korban yang dilakukan bangsa Israel. Dan itu macam-macam korbannya, banyak sekali. Saya juga tidak hafal korbannya apa saja, tapi intinya korban itu. Dan bukan Tuhan kita lapar lalu dikasih makan, ya, bukan gitu. Nah, seperti Pak Andi, seperti di Keluaran 37 ayat 16, di sana dikatakan bahwa dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggangnya, cawannya, piala, dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan. Semuanya dari emas murni. Kalau di Inggrisnya itu lebih itu kan, and he made the vessel which were upon the table his dishes. In his pond, in his bowl, in his cover, to cover without of full of God. Artinya kalau kita membaca ini, gambaran ini hampir sama dengan meja persembahan untuk orang-orang kepercayaan, orang-orang persembahan berhala itu, Pak Andi, kan hampir sama. Ya, tapi aturan-aturan itu setahu saya memang tidak menyelidiki khusus mengenai persembahan-persembahan yang dipersembahkan itu apa saja dan bagaimana arti-arti daripada alat-alat tersebut. Tapi kalau tafsiran saya secara integrated, ya, bahwa persembahan-persembahan itu yang dilakukan oleh imam, ya, mewakili bangsa Israel kepada Tuhan, itu menunjukkan suatu hormat kepada Allah, ya, hormat kepada Allah dan kemuliaan bagi Allah yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Intinya itu sih. Makanya harus imam yang melaksanakan, tidak boleh orang sembarangan, karena hormat kepada Allah itu tidak boleh dipermainkan. Nah, makanya imam yang menyelenggarakan, dan itu hanya simbol-simbol saja. Simbol, bukan diberhalakan. Benda-benda itu hanya simbol, bukan untuk diberhalakan. Semua peralatan-peralatan persembahan itu akhirnya juga yang hanya simbol itu akhirnya tidak boleh dikeramatkan. Ya, dikeramatkan akhirnya menjadi benda-benda sakti yang seperti tabut perjanjian dan bagaimana, dan semuanya yang bisa dijimatkan tuh akhirnya dimusnahkan semua. Ya, sampai sekarang sudah tidak berbekas itu barang-barang yang dikeramatkan itu sudah nggak ada lagi. Ya, itu Pak Ruslan. Jadi kita juga tidak mau meneruskan tradisi-tradisi yang itu hanya simbol saja. Nah, sekarang kita di zaman kita ini, itu simbol-simbol semacam itu sudah tidak menjadi orientasi kita. Karena apa? Kristus sudah menjadi korban sempurna. Jadi semua simbol-simbol korban-korban persembahan itu semua, dan korban paling sempurna tidak ada yang lain kecuali Kristus. Sehingga sekarang saudara dan saya itu mempersembahkan korban. Siapa yang dipersembahkan? Ya, diri kita sendiri kita persembahkan. Hidup kita maksudnya. Hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, ya, persembahan yang berkenan kepada Dia dan yang sempurna. Nah, itu. Oke, makasih Pak Andi. Ya. Jadi jangan kita berorientasi seperti orang-orang yang selalu melihatnya itu aturan-aturan perjanjian lama. Wah, mesti begini, mesti begitu.
ya pakai alat ini, alat itu, perjanjian lama itu mau dihidupkan kembali. Itu menurut saya malah konyol. Zaman kita ini bukan mau menghidupkan perjanjian lama, tapi semua yang di perjanjian lama sudah digenapi oleh Kristus. Jadi tidak usah diulang-ulang lagi. Sangat bodoh kalau kita mau mengulang-ulang apa yang dilakukan di perjanjian lama. Itu berarti Anda meniadakan karya Kristus yang sudah menggenapi semuanya. Oke. Oke, baik. Ini Malam Pak Andi. silakan Pak Liman. Ya Pak Liman, handok. Sorry, saya baru buka Pak, baru pergi. Wah. Jadi saya nggak ketinggalan zaman. Ini orang lama ini ya. Sorry Pak. Tadi judulnya apa Pak? Saya minta apa temanya apa Pak? Temanya berdoa kepada orang mati, Pak. Oh, berdoa pada orang mati. Oh, ya. Saya pikir apa penginjil kepada orang mati ya. Berdoa pada orang mati Pak ya. Iya. Oh, bukan ya. Berdoa pada orang mati Pak ya. Ya, baik. Pak Liman. Nggak cuma sekedar saya pikir tadi penginjil pada orang mati, saya mau tanya apa dulu ada tokoh apa dari Andreas Samudra. Itu saya kepingin tahu, tapi sudah termasuk konteks nih Pak berarti ya. Enggak. Boleh tanya ya. apa? Boleh Pak? Tadi sudah kita bahas sedikit mengenai doa untuk orang mati itu. Oh, gitu Pak ya. Iya. Kita nih kadang-kadang orang Chinese Pak ya Pak ya. Kita juga apa? Seperti saya alami, saya punya keluarga juga masih apa itu Pak? Tiap hari sembayangan tuh tiap hari apa itu? Hari Imlek tuh loh Pak. Ya. Karena ada mama saya, papa saya, kalau saya semua ada di foto-fotonya. Ya. Nah, tradisi itu kan mesti harus ya apa ya datang semua gitu Pak. Kumpul-kumpul mau enggak mau Pak. Iya, betul. Betul Pak, kumpul-kumpul. Enggak, di pertanyaan secara sederhana, kita kan boleh Pak ya, kita kumpul sekedar kumpul apa? Oh iya. Tadi sudah dibahas juga itu. Sudah dibahas juga Pak. Ya, jadi enggak ada masalah kalau mau kumpul-kumpul toh. Supaya akrab dan sebagainya. Tapi kalau untuk nyembayangi yang mati ya jangan ya. Untuk makan pun ya Pak? Hah? Untuk makan pun ya Pak? Enggak apa-apa, makan-makan kan enggak salah makan. Tapi makan yang sudah dianu tuh Pak, apa tuh? Disembayangi. Iya. Itu. Bagi saya sih enggak apa-apa, itu kan tetap enak makanan. Iya, itu. Iya, itu saya maksud Pak. Berarti enggak ada masalah Pak gitu Pak ya. Enggak ada masalah. Kecuali ada yang tersandung ya. Kita kan bilang kalau misalnya kita makan itu ada orang yang tersandung dan ada orang yang merasa imannya digoyahkan, ya kita mungkin untuk mengerti dia ya kita jangan makan dulu. Ya, atau diberi pengertian dulu. Yang bahkan nggak tersandung Pak. Bahkan dianjurkan karena semuanya bukan Kristen gitu. Berarti wah ini Kristen apa enggak terlalu fanatik ya. Tadi makan apa itu? Makan apa adanya. Ya. Sorry Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Liman. Terima kasih. Ya, sering-sering gabung Pak. Iya, baru tahu di Pak Herman yang ngasih tahu. Pak Herman yang ngasih tahu kemarin. Baru saya lupa. Baru pergi lupa, mau cepet-cepet. Oh iya. Nanti saya ikuti terus Pak. Ya Pak Liman. Oke, ini Pak Elia juga mau bertanya Pak? Ya Pak Elia, silakan. Buka kolom apa mute-nya tadi. Jadi pengamat aja dulu Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, baru saya membakar. Ini tukang bakar memang Pak Elia ini. Ya, ini di WhatsApp sudah banyak yang masuk juga. Ya, silakan. Pak Henrikus ini juga menanggapi. Silakan dulu Pak. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang telah meninggal dan seterusnya, itu mereka sedang ada di mana Pak? Kondisi yang digambarkan di sana. Orang kaya yang di neraka, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Apakah ini juga bisa diartikan di surga? Mengenai
pangkuan Abraham. Ini seperti Bu Nina Raharjo yang bertanya juga, yang menyebutkan tentang pangkuan Abraham, di mana Bapak Andi Halim Senin lalu juga menyebutkan tentang hal itu. Apakah maksud tentang pangkuan Abraham itu sama dengan? Ya, saya jawab aja langsung. Yang dimaksud pangkuan Abraham ya di surga, karena Abraham juga ke surga. Dan yang orang kaya itu di neraka. Tapi itu kan suatu cerita yang saya tafsirkan sih, itu bukan benar-benar suatu peristiwa yang sejarah yang terjadi. Tapi ada juga yang menafsirkan itu benar-benar terjadi. Cuma mungkin itu semacam, meskipun mungkin Alkitab tidak bicara itu sebagai perumpamaan ya. Tapi itu gambaran tentang orang yang gila harta dan orang yang menghina orang yang tidak punya harta. Nah, itu Tuhan kasih gambaran itu keselamatan tidak bergantung kepada harta manusia, ya, tapi kembali lagi kepada anugerah. Yaitu yang sebetulnya menjadi penekanan utama daripada peristiwa itu. Sebetulnya itu tidak mau menunjukkan mengenai gambaran yang sebenarnya bagaimana. Jadi kata di pangkuan Abraham itu pun hanya simbol. Kata di pangku itu simbol kebersamaan dan kedekatan ya di tempat di surga. Oke, ini di live chat YouTube ada Pak Theodor Nehemia yang bertanya, Pak Pendeta Andi Halim, apa yang menjadi cikal bakal doa untuk orang mati sebenarnya? Siapa saja tokoh-tokohnya? Pertama kali ini muncul di zaman apa? Apakah ada ciri-ciri tertentu? Dan kalau boleh satu lagi pertanyaannya, apa Bapak melihat doa untuk orang mati ini sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran di luar gereja? Dan apa sebenarnya hukuman kepada para pengajar doa untuk orang mati? Wah, serem ini pertanyaannya. Ya, jadi kapan itu dimulainya saya juga nggak tahu. Tapi saya tafsirkan pasti di zaman jaya-jayanya Roma Katolik lagi berkuasa penuh dengan pausnya yang mencetuskan ajaran-ajaran baru yang mereka anggap itu dari Tuhan. Jadi masalahnya yang sebetulnya yang cukup berat itu dari Gereja Roma Katolik adalah menganggap paus itu tidak bisa salah. Waktu itu ya. Kalau sekarang rasanya kok Gereja Roma Katolik sudah tidak terlalu mempertahankan itu karena sudah terbukti dalam sejarah paus itu bolak-balik salah. Tapi waktu zaman sebelum abad pertengahan itu paus benar-benar dianggap wakil dari Tuhan yang nggak bisa salah. Jadi semua yang diputuskan paus itu pasti benar dan itu dari Tuhan. Karena paus itu wakilnya Tuhan. Ya, jadi tafsiran saya sih doa untuk orang mati itu ya pasti dari dalam masa-masa itu. Masa-masa di mana Katolik sangat puncak kuasanya. Dan itu kan juga sudah dikritik oleh para reformator, oleh Martin Luther maupun John Calvin dan yang lain semuanya sampai hari ini. Kita tidak bisa terima itu doa untuk orang mati. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa hukumannya bagi mereka yang mengajarkan seperti ini? Wah, I don't know itu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya bukan Tuhan yang
yang menentukan hukuman bagi mereka. Ya, tapi orang yang mengajarkan hal yang sesat itu Tuhan Yesus pernah ngomong kan, dia akan ditempatkan di tempat yang paling rendah dari kerajaan surga. Kalau dia orang yang diselamatkan. Tapi kalau orang yang tidak diselamatkan ya dia dimasukkan neraka. Ya, saya tidak berani menghakimi karena saya bukan Allah. Jadi saya juga nggak tahu. Moga-moga aja mereka akhirnya sebelum mati sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, ya. Itu harapan saya sih. Saya dulu juga tersesat loh. Saya ini juga dulu ngawur sekali, ngaco sekali ya, dan ajarannya amburadul nggak karu-karuan. Meskipun saya tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ya itu campur aduk ajarannya. Dan bahkan saya pernah cerita kalau saya hampir jadi Islam, saya pernah cerita bagaimana saya baca bukunya Islam dan saya hampir pindah agama waktu itu. Ya kalau ternyata Tuhan tidak memberi saya anugerah ya, saya sudah jadi kiai mungkin ya. Ya ini semua anugerah Tuhan, benar-benar anugerah Tuhan. Saya ini bisa loncat kemana-mana, iman saya ini. Kalau tidak ada tuntunan Tuhan, ya hancur lebur sudah. Ya, oke. Andi. Ya, Pak Elia. Kalau Pak Andi jadi kiai, mungkin kiai yang fanatik. Hari ini Pak jadi pendeta reform, fanatiknya luar binasa, Pak. Iya, saya ini saya memang fanatik nih. Saya dulu di karismatik juga fanatik sekali. Saya sampai berani berkelahi dengan siapapun tuh waktu itu yang menentang karismatik. Gereja saya sendiri aja saya ajak perang untuk menerima karismatik waktu itu. Benar, sampai kita itu bisa mengundang pendeta karismatik untuk khotbah di GKI. Waduh, itu kejutan luar biasa. Itu saya waktu itu masih di Salatiga ya. Saya sampai debat sama majelisnya dan sebagainya. Ya, tapi saya nggak sadar kalau tindakan saya ini memang mengacau gereja waktu itu ya. Dan mereka nggak bisa membantah. Itu alasan-alasan saya mengundang pendeta karismatik itu mereka nggak bisa membantah sama sekali dan akhirnya memperbolehkan dengan kasih catatan-catatan gitu. Ya, saya mau masuk deh kalau gitu ya. Sedikit intermezzo saja. Kalau dikhotbahkan oleh pendeta lain bahwa Tuhan 3 hari turun ke dalam kerajaan maut untuk mengobok-obok neraka, saya pikir Tuhan yang suci masuk ke neraka itu jadi apa ya Pak ya? itu satu ya. Yang kedua, ada di ayat, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini keras bagi saya ya Pak ya. Tapi saya sudah tahu intinya. Yang saya mau tarik begini Pak. Apakah kalau sampai pemuda itu tidak menguburkan orang tuanya dulu dan ikut Yesus, wah itu kan dikutukin sama kaum keluarga Pak. Nah ini dampak ini apa yang Tuhan mau sampaikan? Apakah kalau kita tidak menghormati keluarga kita yang sudah mati dengan menyatakan kebenaran, ya apakah itu tidak mendatangkan malapetaka leluhur gitu? Itu yang kedua. Ya. Terus yang ketiga saya catat apa tadi ya? Kenapa mimbar selalu menakut-nakutin jemaatnya untuk berusaha berbuat baik? Kalau tidak, kamu nanti masuk ke pengadilan terakhir. Kenapa kesesatan itu tanda kutip itu dilakukan oleh pihak gereja? Itu dulu. Thank you. Oke. Yang mana dulu nih yang saya jawab ini? Terserah moodnya Pak, mau mana. Kalau cukup waktunya ya bablas saja semuanya.
Oke, yang terakhir ya dulu ya. Jadi gimana dengan gereja yang menakut-nakuti? Ya, menurut saya itu gereja di zaman lalu, ya, di zaman abad-abad abad-abad pertengahan itu, dan waktu Katolik berkuasa dan sebagainya, itu sering sekali gereja itu menakut-nakuti. Makanya Nietzsche itu di abad berapa ya, abad 19 atau 20, Nietzsche itu jelas-jelas mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada ancaman-ancaman gereja. Itu semua bullshit semua. Ya, jadi makanya ajaran Nietzsche itu sangat berpengaruh sekali. Dan sekarang kita lihat ya, dampaknya sekarang sudah tidak ada orang yang takut sama gereja. Kecuali hanya orang-orang bodoh itu aja yang masih bisa ditakut-takuti sama pendetanya. Tapi orang sekarang, siapa lu mau nakut-nakuti gua? Lu pikir kalau gua nggak ke gereja, gua mati. Ya, itu banyak orang yang sudah punya pandangan seperti itu. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali, kecuali gerejanya masih ngumpulin orang-orang bodoh yang masih mau ditakut-takutin. Ya, jadi ternyata memang masih banyak orang bodoh di zaman ini. Dan memang kesimpulan saya pernah tulis di Facebook ya, bahwa pembodohan yang paling subur itu adalah di dunia keagamaan. Itu pembodohan yang paling subur. Paling enak itu membodohi orang di dunia agama itu. Karena orang kalau sudah jadi pemimpin agama itu sudah dianggap semua yang dia omongkan pasti benar. Kalau sudah pakai nama kata Tuhan, nama Allah, itu sudah pasti benar dan mewakili Allah. Itu kasihan banget itu. Sampai hari ini saya lihat, termasuk Kristen, juga pembodohannya luar biasa. Pendeta-pendeta ngawur itu ngajarnya ngaco, nggak karu-karuan. Jemaatnya tetap bilang amin, amin, amin. Ya, padahal omongannya ngawur, tidak sesuai dengan Alkitab. Maaf, saya harus ngomong ini. Karena memang kenyataannya begitu. Banyak orang sudah mengkultuskan pendeta. Dianggap seperti dewa. Omongannya sudah tidak bisa salah. Nah, itu sudah mirip paus. Makanya saya bilang, banyak Kristen sekarang ini memberontak kepada Katolik karena tidak mau menerima paus. Tapi mereka sendiri, para pendeta-pendetanya itu jadi paus-paus kecil. Yang juga bersikap mirip paus yang sebenarnya. Yaitu omongan mereka tidak bisa salah. Nah, itu kan mengulang kesalahan sejarah itu. Kalau gereja nakut-nakuti seperti itu. Oke, lalu tadi apa yang pertanyaan yang itu? Kuburkanlah orang mati. Oh ya, kalau itu penekanan Tuhan Yesus adalah bukan Tuhan Yesus ngajari kita untuk tidak menghormati keluarga. Dan kemudian kalau orang tua kita mati, kita biarin aja. Pokoknya aku mau ikut Tuhan Yesus. Tidak, sama sekali tidak. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, hormatilah orang tuamu. Jadi kalau begitu apa artinya itu? Artinya adalah mengerti prioritas. Jadi seperti misalnya contohnya Marta dan Maria pada waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah atau membawakan kebenaran firman, itu Marta sibuk memasak dan Maria mendengarkan Tuhan Yesus. Bukan berarti orang masak itu salah. Tidak, masak itu ya perlulah. Masak itu haram. Ya. Kalau masak itu haram, ya kita tidak bisa makan ini. Para
para kepala keluarga ini kan kalau ibu rumah tangganya tidak mau masak kan kita tidak mau. Lalu ibu rumah tangga pakai alasan itu, masak itu haram ya. Jadi saya tidak mau memasak karena kata Tuhan Yesus Maria lebih rohani daripada Marta yang suka masak-masak itu. Ya, itu salah ngerti. Jadi itu jelas penekanannya adalah prioritas. Saya harus tahu di mana benar-benar prioritas yang harus saya laksanakan dengan tepat waktu. Jadi Maria tahu tepat waktu di mana dia memang harus mendengarkan Tuhan Yesus. Dan Marta kurang tahu tepat waktu. Sehingga waktu Tuhan Yesus membawakan hal yang paling penting, Marta sibuk sendiri. Sebetulnya apa yang dilakukan Marta tetap tidak salah. Tapi waktunya yang di mana dia prioritasnya salah. Oke? Yang berikutnya apa tadi? Neraka jadi suci, Pak, karena Tuhan Yesus turun, Pak. Oh iya. Jadi Tuhan Yesus yang jelas seperti tadi saya sudah tegaskan tidak ke neraka, dan memang lucu banget kalau Tuhan Yesus sampai harus kunjungan ke neraka. Wah, neraka bisa pesta itu kalau kedatangan Tuhan Yesus itu, karena suasananya pasti beda ya. Tapi enggak, saya tidak mau guyonan dengan itu, tapi maksudnya ya tidak perlu Tuhan Yesus datang ke neraka dan tidak perlu memproklamasikan, karena proklamasi itu bisa dari surga juga bisa proklamasi, dan neraka di orang-orang di neraka juga bisa melihat proklamasi itu yang dinyatakan dari surga juga bisa. Sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Allah itu juga pernah berkomunikasi dengan para nabi. Apakah Allah perlu turun ke dunia untuk berkomunikasi dengan para nabi? Tidak. Allah tetap di surga, nabi di bumi. Allah bisa berkomunikasi. Ya, waktu Ayub ada cerita Allah juga berkomunikasi dengan iblis, dan ada para malaikat, ada juga anak-anak Tuhan juga ada di situ. Apakah waktu itu iblis perlu masuk surga untuk bisa berkomunikasi dengan Allah? Tidak perlu. Iblis tetap berada di tempatnya, dan juga malaikat dan anak-anak Tuhan juga ada di tempatnya masing-masing, dan Tuhan bisa mengadakan telekonferensi, ya. Nah, itu kita sekarang sudah ngerti telekonferensi. Allah lebih canggih dari itu. Oke. Oke, ini waktu sudah mendekati akhir, Pak. Masih ada yang banyak bertanya. Iya. Terima kasih. Pak Elia mau meneruskan? Sudah. Sudah ya? Oke. Cukup, Pak. Cukup, thank you. Karena waktu yang sudah mendekati akhir, kita akan tutup di malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengar kesimpulan dari Pak Andi Halim dan akan ditutup dalam doa. Silakan. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi, enggak apa-apa. Saya mau tanya. Ada Nina. Selamat malam Pak Andi, semisal ada orang Kristen yang beriman dan sungguh bertobat. Lalu dalam masa hidupnya dia mengalami masa up and down. Lalu pada saat dia di masa down, orang ini melakukan kejahatan, misalnya merampok dan juga membunuh. Dan saat dia melakukan kejahatan, dia mati terbunuh. Jadi dia belum sempat bertobat kembali. Menurut Pak Andi, apakah dia bisa masuk surga? Karena sebenarnya dia orang yang beriman, hanya saja dia melakukan kesalahan ya. Maksudnya adalah apakah orang yang meninggal ini langsung masuk surga juga kah? Meskipun dia baru saja melakukan kejahatan. Yes, saya akan jawab langsung. Sekali lagi, keselamatan seseorang tidak dipengaruhi dia melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan. Tapi keselamatan itu prinsipnya adalah karena anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah daripada Tuhan itu adalah melalui karya Kristus di kayu salib yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Jadi bukan karena perbuatan baik. Itu sangat jelas di Alkitab. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu yang kedua, bagaimana kalau orang mati dia sedang melakukan dosa? Saya mau tegaskan secara prinsip ya,
bahwa tidak ada orang mati tanpa dosa. Ya, meskipun dia itu begitu salehnya, dia mungkin juga melakukan hal-hal yang rohani yang begitu baik, tapi tetap manusia bagaimanapun keadaannya, dia tetap manusia berdosa. Meskipun juga sudah ditebus oleh Kristus, secara de facto dia tetap banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keegoisan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang belum dibereskan, dan dia meninggal. Jadi sebetulnya saya juga 100% menegaskan tidak ada orang meninggal tanpa dosa. Dan dosa itu ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang transparan. Jadi semua orang sama-sama berdosa di hadapan Allah dan sama-sama tidak layak dan diselamatkan bukan sekali lagi oleh perbuatan tapi oleh karya Kristus. Bagaimana kalau tidak ada kesempatan bertobat? Semua orang yang sudah berdosa ini juga mati, tidak semuanya sempat mengaku dosa-dosanya. Karena dosa kita itu 1001 macam dosa. Baik dosa yang amoral maupun dosa moral, dosa di dalam kejahatan fisik maupun kejahatan religius, itu juga sangat banyak. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan semua pengakuan dosa setuntas-tuntasnya? Jawaban saya tidak ada. Tapi saya tidak berarti saya itu menganggap tidak apa-apa kalau begitu berdosa saja terus toh tetap selamat bukan karena perbuatan baik. No. Orang yang diselamatkan Tuhan adalah orang yang hatinya sudah diubahkan. Dan hatinya mencintai Tuhan. Dan hatinya ingin berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan lalu, ya mumpung sudah ditebus oleh Kristus, mari berbuat dosa terus. Toh akhirnya kita tetap selamat. Itu bukan pikiran orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Itu orang yang tidak memahami anugerah keselamatan. Oke, saya sampai di sini. Dan saya langsung sampai pada kesimpulan bahwa semua ini adalah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Dan tidak ada wahyu-wahyu baru hari ini yang perlu ditambahkan dari pertemuan-pertemuan antara orang mati dan orang hidup. Dan saya tidak percaya ada orang hidup saat ini bisa jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga, dan membuka rahasia yang tertutup dari Alkitab. Tuhan sendiri menutup rahasia itu dan tidak membuka rahasia itu di Alkitab. Itu disembunyikan, dan kalau ada hamba Tuhan sekarang yang berani buka-buka dunia akhirat, itu berarti dia melawan Alkitab. Maaf, saya harus juga tegas. Sampai di sini penjelasan saya, banyak yang masih perlu dibahas, rasanya belum tuntas, tapi moga-moga di kesempatan lain. Tiap hari Senin ada obrolan santai dan hari Kamis ada Q&A. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena kami manusia yang sangat terbatas dan Engkau Allah yang tak terbatas, tapi kebenaran firman-Mu boleh Tuhan nyatakan kepada kami di tengah-tengah keberadaan kami yang serba terbatas ini. Tuhan boleh nyatakan hal-hal yang bernilai dan nilai yang begitu agung dan mulia yang dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus sudah mencelikkan mata rohani kami. Kami boleh mengerti kebenaran demi kebenaran.
dan semuanya juga karena anugerah Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh rekan-rekan yang sudah mengikuti baik di Zoom, baik di YouTube, baik di radio RMC aplikasi maupun di website. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.